Selamat datang di video belajar pemanduan perjalanan wisata. Video yang akan membahas dan mengupas tentang materi ilmu pemanduan perjalanan wisata. Sebelum kita beranjak ke materi, silahkan teman-teman untuk klik tombol like dan subscribe terlebih dahulu. Oke, kali ini kita akan membahas suatu mata pelajaran yaitu pemanduan perjalanan wisata untuk siswa-siswi SMK kelas 12, khususnya program keahlian usaha perjalanan wisata. Dan materinya adalah pemanduan wisata rombongan atau tour leader group inclusive tour. Sebelum kita membahas pemanduan wisata rombongan atau tour leader group inclusive tour, maka sebaiknya teman-teman harus paham terlebih dahulu apa perbedaan tour guide dan apa itu tour leader, ya. Karena banyak sekali masyarakat dan wisatawan yang menganggap bahwa seorang tour guide dan seorang tour leader itu adalah sama. Atau bisa juga tour guide dan seorang tour leader itu dipisah. Satu tour guide dan satu seorang tour leader. Nah, kita akan membahas definisi dari seorang tour guide. Tour guide adalah seseorang yang dibayar untuk menemani wisatawan untuk mengunjungi, melihat, dan menyaksikan objek dan atraksi wisata. Biasanya, orang ini sudah dilatih dan dibekali dengan kemampuan dan pengetahuan sebagai seorang guide atau pemandu wisata. Dan seorang tour guide itu mampu memberikan penjelasan yang lebih terperinci mengenai objek dan budaya yang sedang dinikmati oleh wisatawan. Dan tugas seorang tour guide memiliki beberapa spesifikasi tergantung dari tugas apa yang sedang dilakukannya atau sesuai dengan kemampuannya. Ini adalah definisi dari seorang tour guide. Kemudian, apa itu seorang tour leader? Seorang tour leader adalah seseorang yang dibayar untuk menemani wisatawan, untuk mengunjungi, melihat, dan menyaksikan objek dan atraksi wisata, sekaligus bertugas untuk memimpin dan membimbing suatu kelompok atau rombongan wisata dari awal hingga akhir perjalanan. Nah, ini sedikit teman-teman bisa melihat perbedaan tour guide dan tour leader, yaitu tour leader ada tambahan tugas, yaitu bertugas untuk memimpin dan membimbing suatu kelompok atau rombongan wisata dari awal hingga akhir perjalanan. Seorang tour leader akan memastikan perjalanan wisata berjalan dengan semestinya dan sesuai dengan itinerary, yaitu jadwal perjalanan yang telah disepakati antara pihak manajemen atau biro perjalanan wisata dengan wisatawannya. Nah, ini adalah definisi dari seorang tour leader. Dan kami telah membedakan tour guide, perbedaan dari tour guide dengan seorang tour leader. Ada 3 perbedaan yang mencolok, ya. Yang pertama, hal waktu. Seorang tour guide menemani, menjelaskan, dan memberikan informasi kepada wisatawan di area tempat wisata. Sedangkan tour leader memiliki tugas
memimpin rombongan wisata dari awal hingga akhir perjalanan tur, sehingga tour leader lebih banyak menghabiskan waktu bersama wisatawannya. Kemudian perbedaan yang kedua adalah hal tanggung jawab. Seorang tour guide hanya bertanggung jawab di tempat wisata, sedangkan seorang tour leader bertanggung jawab atas seluruh perjalanan wisata. Kemudian perbedaan yang ketiga yaitu hal wawasan. Seorang tour guide lebih cenderung di area tempat wisata saja, sedangkan seorang tour leader harus memiliki wawasan yang luas. Nah, teman-teman, ini adalah 3 perbedaan yang mencolok tugas dari seorang tour guide dengan seorang tour leader. Kemudian kita akan membahas materi inti yaitu tentang pemanduan wisata rombongan atau tour leader group inclusive tour. Apa yang dimaksud dengan tour leader group inclusive tour? Tour leader group inclusive tour adalah pramu wisata yang bertugas menemani dan memandu wisatawan rombongan. Wisatawan ini bisa juga disebut grup inclusive tour atau disingkat dengan GIT, GIT. Pramu wisata ini umumnya memiliki pengalaman dan keterampilan dalam menangani wisatawan rombongan. Ini adalah definisi dari tour leader group inclusive tour. Kemudian, tour leader merupakan pemimpin rombongan pada suatu perjalanan wisata yang memiliki tugas-tugas sebagai berikut. Yang pertama adalah menjembatani. Artinya, seorang tour leader harus memahami faktor-faktor yang terkait dengan kebutuhan wisatawan, di antaranya transportasi, restoran, hotel, dan objek wisata. Tugas tour leader kedua atau berikutnya adalah pelayan. Artinya, seorang tour leader harus sigap dan tanggap dalam melayani wisatawan, juga harus melayani wisatawan sepenuh hati. Tugas yang ketiga, seorang tour leader harus memiliki jiwa entertain. Maksudnya adalah untuk menghidupkan suasana menuju tempat wisata, seorang tour leader harus memiliki ide atau gagasan agar wisatawan tidak jenuh. Misalkan dengan memberikan guyonan, candaan, joke atau main tebak-tebakan atau mungkin juga dengan memberikan kuis. Kemudian tugas yang keempat adalah seorang tour leader harus dapat mengambil keputusan dengan cepat. Artinya, apabila dalam perjalanan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, maka seorang tour leader harus cepat mengambil keputusan. Misalnya terjadi perubahan jadwal. Perubahan jadwal ini bisa terjadi karena beberapa sebab. Bisa karena macet, karena objek wisata ditutup, atau mungkin jalan baru ada longsor dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, ini adalah 4 tugas seorang tour leader dalam memimpin rombongan ketika melakukan suatu perjalanan wisata. Kemudian, apa syarat menjadi seorang tour leader? Syarat menjadi seorang tour leader pada umumnya sama dengan syarat menjadi seorang tour guide. Yang pertama adalah sopan, yang kedua komunikatif, yang ketiga mental kuat, yang keempat berpenampilan menarik, dan kelima orangnya harus simpatik. Ini adalah syarat menjadi seorang tour leader. Kemudian wisatawan rombongan ini dapat dibedakan menjadi 3 menurut jumlah wisatawannya. Kami ulangi kembali, wisatawan rombongan dapat dibedakan menjadi 3 kategori menurut jumlah wisatawannya.
Yang ke-1 atau yang pertama adalah grup tour. Suatu perjalanan wisata yang terdiri dari atas banyak orang yang dilakukan secara bersama-sama yang dipimpin oleh seorang tour leader. Yang kedua adalah mass tour, yaitu rombongan wisatawan yang mengunjungi suatu destinasi wisata dengan jumlah wisatawan yang banyak. Nah, biasanya ini dilakukan oleh instansi-instansi, sekolah-sekolah maupun perusahaan-perusahaan. Yang terakhir atau yang ketiga adalah family tour, yaitu serombongan wisatawan yang terdiri dari beberapa keluarga yang melakukan perjalanan wisata secara bersama-sama. Nah, ini adalah wisatawan rombongan yang dibedakan menurut jumlah wisatawannya. Dan kemudian ketika melakukan pemanduan wisata rombongan, seorang tour leader grup inklusif tour harus melaksanakan atau melakukan 4 prosedur. Prosedur yang pertama yaitu pratur, yaitu pramu wisata yang menangani wisatawan rombongan sebelum pelaksanaan tur harus mempersiapkan beberapa hal, diantaranya sebagai berikut. Pertama, seorang tour leader harus mengetahui jumlah wisatawannya. Ini untuk mengetahui jenis dan jumlah kendaraan yang akan digunakan selama tur. Apakah akan menggunakan mobil, menggunakan HS, atau menggunakan bus. Yang kedua, seorang tour leader membuat daftar nama wisatawan. Ini untuk mempermudah pramu wisata atau seorang tour leader dalam mengecek wisatawan selama tur. Yang ketiga, tour leader menyiapkan perlengkapan yang akan digunakan selama tur. Contohnya itinerary, P3K, payung, dan lain sebagainya. Selanjutnya, seorang tour leader menyiapkan uang tunai. Uang tunai ini akan digunakan untuk keperluan seperti membayar parkir dan lain-lain. Dan selanjutnya adalah seorang tour leader mengumpulkan informasi-informasi yang berkaitan dengan tempat wisata yang akan dikunjunginya. Karena seorang tour leader atau pramu wisata harus memahami tentang objek yang akan dituju demi kelancaran perjalanan wisata apabila ada pertanyaan dari wisatawannya. Selanjutnya, tugas seorang tour leader adalah mempersiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan, ya, seperti paspor dan lain sebagainya. Kemudian, di dalam peratur, seorang tour leader harus melakukan konfirmasi ulang kepada pihak hotel, restoran, dan objek wisata terkait dengan reservasinya. Nah, ini adalah beberapa prosedur yang harus dilakukan seorang tour leader di dalam pratur atau sebelum pelaksanaan tur. Kemudian, prosedur ketika melaksanakan tur, yaitu seorang tour leader harus mengecek kondisi dan perlengkapan kendaraan yang akan digunakan. Contohnya, kebersihan kendaraan, kebersihan toilet, apabila bus itu ada toiletnya, kemudian mikrofon, apakah berfungsi baik atau tidak, kemudian cek AC kendaraan, kemudian cek reclining seat atau tempat duduk kendaraan. Dan selanjutnya, seorang tour leader menjemput wisatawan di tempat yang telah ditentukan atau tempat yang telah disepakati dan mengarahkan wisatawan masuk ke dalam kendaraan. Kemudian, seorang tour leader akan menghitung, mengecek kondisi barang bawaan wisatawan, baik yang berkondisi baik atau yang rusak, dan kemudian memasukkan ke dalam bagasi kendaraan. Tugas selanjutnya seorang tour leader adalah mendahulukan wisatawan yang tua untuk masuk ke dalam kendaraan. Selanjutnya, seorang tour leader akan menghitung jumlah wisatawan
untuk mengetahui kelengkapan jumlah wisatawan. Kemudian prosedur selanjutnya adalah seorang tour leader mengucapkan salam atau greetings, memperkenalkan diri Anda sebagai seorang tour leader, memperkenalkan sopir atau driver Anda, dan memperkenalkan biro perjalanan wisata yang memperkerjakan Anda. Setelah itu, seorang tour leader akan menjelaskan secara singkat itinerary atau rencana ataupun jadwal perjalanannya. Dan selanjutnya, seorang tour leader akan mempersilahkan wisatawan untuk istirahat. Ini dengan catatan apabila perjalanannya jauh. Dan selanjutnya adalah seorang tour leader akan menjelaskan tentang objek wisata yang akan dituju. Kemudian seorang tour leader akan memberitahukan kepada wisatawan apabila sudah akan tiba di objek wisata dan menjelaskan kembali itinerary-nya. Selanjutnya adalah seorang tour leader sebelum turun dari kendaraan, sebelum wisatawan turun dari kendaraan, seorang tour leader sebaiknya mengingatkan wisatawan untuk berhati-hati terhadap barang bawaannya. Dan selanjutnya seorang tour leader akan memandu wisatawan di objek wisata. Apabila ada pemandu lokal, maka seorang tour leader atau seorang pramu wisata harus bisa bekerja sama dengan baik. Dan selanjutnya seorang tour leader atau pramu wisata akan membantu wisatawannya jika ingin mengabadikan momen dengan mengambil foto ataupun video. Dan jangan lupa seorang tour leader memberikan waktu secukupnya kepada wisatawan untuk berjalan-jalan di area objek wisata. Dan jika terjadi keadaan darurat, maka seorang tour leader hendaklah minta pendapat wisatawan terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan. Kemudian yang terakhir adalah seorang tour leader harus menghindari perdebatan dengan wisatawannya. Nah, ini adalah beberapa prosedur yang harus dilakukan seorang tour leader atau pramu wisata di dalam pelaksanaan tour. Kemudian prosedur yang harus dilakukan seorang tour leader ketika mengakhiri pemanduan. Sebelum tour selesai, maka seorang tour leader atau pramu wisata harus melakukan beberapa hal. Yang pertama adalah jangan lupa mengucapkan terima kasih kepada wisatawan karena telah menggunakan jasanya dan juga jasa dari biro perjalanan wisata yang memperkerjakannya. Selanjutnya adalah menyampaikan rangkuman kegiatan perjalanan yang telah selesai dilakukan. Kemudian meminta pesan dan kesan wisatawan selama perjalanan. Dan yang terakhir adalah mengingatkan wisatawan untuk membawa barang bawaannya. Jangan sampai tertinggal, karena yang sering terjadi barang bawaan wisatawan tercecer di dalam kendaraan, contohnya handphone. Kemudian juga jangan lupa menyampaikan harapan kepada wisatawan agar dapat bisa berjumpa kembali di lain kesempatan. Ini adalah prosedur yang harus dilakukan oleh seorang tour leader atau pramu wisata ketika mengakhiri pemanduan. Kemudian prosedur yang terakhir atau prosedur yang keempat yang harus dilakukan seorang tour leader grup inklusif tour atau seorang pramu wisata yaitu di tahap pasca tour atau setelah tour. Seorang tour leader atau pramu wisata harus melaporkan seluruh biaya yang telah dikeluarkan selama tour. Yang kedua, mengevaluasi seluruh kegiatan selama tour, baik itu hotelnya, restorannya, kendaraannya, destinasi wisatanya, ataupun atraksi wisatanya. Ini kepentingannya adalah
agar ada perbaikan di masa yang akan datang. Nah, ini adalah prosedur-prosedur yang harus dilakukan seorang tour leader grup inklusif tour atau seorang pramu wisata. Oke, kita sudah selesai membahas materi tentang pemanduan wisata rombongan atau tour leader grup inklusif tour. Apabila video ini bermanfaat, silahkan teman-teman untuk klik tombol like, subscribe, dan silahkan share. Kami mengucapkan terima kasih, matur nuwun. Kita akan bertemu kembali di video-video pemanduan perjalanan wisata yang lain. Terima kasih.